Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat podcast Mahadia. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Istimewa pakai telur 2 kalau martabak itu, saking istimewanya ya. Sebelum saya memperkenalkan, kita buka masker dulu ya. Alhamdulillah, insyaallah sudah vaksin ya, sudah sehat. Tadi Rino nggak dibuka nggak apa-apa. Biar jadi misteri guest kita kali ini telah hadir bersama saya Welas Rarasati dan teman saya siapa Pak? Sebelah dengan juru bicara narasumber kita kali ini Ustadz Daryono ya. Arjuna, Sang Arjuna, ya kan? Apa yang kita bahas ini? Oke. Tamu istimewa kita hari ini. Sayang sekali kalau kita tidak banyak mengupas ilmu dari beliau. Oke, teman-teman, siapa yang tidak mengenal beliau? Ini hanya di Mahadia. Hari ini beliau akan bercerita banyak. Ya, kalau enggak kita paksa, Fatwa. Ini jauh dari mana sih? Kamu dari mana ini? Ini dari Purbalingga, dari Purbalingga. Tapi saya kadang bingung, ini Purbalingga apa Pemalang ya? Ada jadwalnya. Iya. Ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Sekarang hari apa ya? Kayak ronda ya. Sekarang hari apa ini? Sekarang hari apa? Sekarang hari Jumat. Oh ya, berarti Purbalingga. Besok baru jadi orang Pemalang. Oke. Iya. Jadi gini Tata Riono. Kita ingin belajar bersama. Ada satu ajaran agama ya yang jelas ada di dalam Al-Qur'an. Famkihu matobalakum minan nisa masna sulasa ruba. Ya kan? Itu kan tentang berpoligami. Banyak orang yang menganggap itu hal yang tabu. Sebenarnya itu bukan hal yang tabu kalau menurut saya. Itu mengangkat derajat perempuan, karena ada 4 laki-laki diciptakan 1, perempuannya 4, kan kayak gitu ya. Perempuan diciptakan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ini 1 orang laki-laki menikah dengan 1 orang perempuan, berarti kan ada 3 orang. Kalau tidak ada poligami nih ya, ada 3 orang yang tidak mengenal berumah tangga atau hanya menjadi istri simpanan, ya kan? Iya kan? Tapi dengan poligami ini, laki-laki ini sah menikahi perempuan. Si perempuan ini menjadi perempuan pertama, kedua, ketiga, semua bisa merasakan yang namanya berumah tangga dan terhormat loh. Karena itu menikah sah dan dia mendapatkan hak yang sama dengan perempuan lainnya. Ya kan seperti itu kan ya, Tat? Nah, sekarang ini ya teman-teman, jadi sebenarnya poligami itu perlu dipahami bahwa poligami itu mengangkat derajat perempuan dari ikhlas apa ora kan kayak gitu ya Pak Ratu ya. Iya, nah sekarang kita belajar bersama dengan Tat Daryono ya, yang sudah menjadi pelaku Jadi sudah kalau mengalami di HW itu kan ada sedikit bicara, banyak bekerja. Iya, betul. Ini Daryono ya. Jadi mewarisi jiwa HW itu ya. Iya, betul. Kalau saya banyak bicara, dia mulai gemeter ternyata. Mulai gemeter dia. Saya cuma pengen tanya. Bagaimana tentang itu ya? Bagaimana tanggapan panjenengan tentang hal itu sehingga panjenengan memutuskan untuk karena saya tahu sekali Pak Ratwo. Kenapa saya membuka pikiran, membuka hati dengan adanya poligami itu karena betul-betul beliau itu niatnya luar biasa. Saya tahu siapa istri keduanya dan saya salut dengan istri pertamanya yang begitu ikhlas berbagi hati. Kalau saya berbagi harta, oke, berbagi hati mungkin belum. Susah ya. Susah sekali. Nah ini kita dan tanya. ini baru berbicara hanya di Mahadia. Viral. Saya malah kepengen cepet ini. Iya. Jawabannya bagaimana nih? Ayo Tat. Gimana? Oke, terima kasih kepada tim Mahadia Entertainment-nya yang luar biasa di kesempatan malam hari ini. Apa yang kami lakukan itu luar biasa nggih. Dan beliau sudah dapat ilmunya ini ternyata itu ya terkait dengan poligami. Ya, terkait dengan poligami itu kan tentunya dasar hukumnya asal mula dari tadi Surat An-Nisa ya, bahwa
ketika kita sebagai itu ketika kita seorang lelaki memang mampu ya, maka nikahlah dengan 4 wanita gitu. Turun gitu ya. Kalau memang tidak sanggup 4, 3. Kalau 3 tidak sanggup untuk adil, cukup 2. Kalau 2 belum bisa adil, cukup 1 gitu. Berarti yang 1 itu tidak sanggup ya, orang-orang yang tidak sanggup. Iya. Aja ngomong Pak Koko loh. Ya, dari itu ya. Uniknya dari 4 dulu ya. Gitu ya. Iya. Oh gitu. Tapi tentunya ini bukan menjudge yang 1 itu belum bisa adil ya. Begitu ya. Tapi tentunya ini adalah sebuah pilihan hidup gitu. Jadi orang yang mau monogami maupun yang poligami itu kan pilihan gitu. Dan semua punya risikonya. Maka ketika ada kita cerita poligami, tentunya kan kaum Adam sangat asik tuh ya. Di grup-grup WA luar biasa gitu. Betul. Tapi di situ tentunya bukan sebuah cadaan atau sebuah hal yang ibaratnya hal yang untuk dipamerkan, untuk disombongkan, untuk ditertawakan. Betul. Tetapi ini adalah sebuah syariat yang harus kita jalankan dengan baik dan benar seperti itu. Karena ini syariat dari Allah, maka tentunya untuk mengawali ini bukan dari sebuah kesalahan, tapi awali dengan sebuah kebenaran gitu. Maka ketika, mohon maaf ini bukan lagi mengajari betul ya itu. Nggak apa-apa. Dia sudah banyak belajar. Oh sudah. Tinggal actionnya nggak berani. Oke. Jadi untuk menikah poligami itu tentunya ini kita itu tadi bukan dari sembunyi, tapi kita istri kita itu juga tentunya harus diedukasi dulu seperti itu. Apa itu poligami, kemudian setelah tahu poligami mampu itu tentunya kita kuatkan akidahnya seperti itu. Seperti. Setelah kita kuat sebagainya, tentunya kita juga mohon maaf ya, perempuan itu kan 9 perasaan 1 akal ya. Berbeda dengan laki-laki itu ya. Iya. 9 akal 1 perasaan gitu. Jadi kalau laki-laki itu dianggap tidak perasaan ya betul itu. Karena tidak punya perasaan ya. Karena kita satu ya. Iya. 9 akal gitu. Berarti banyak akalnya ya laki-laki. Masyaallah. Buat kebaikan. Oh iya. Paham saya kan. Ya, jadi untuk kita sebagai laki tentunya karena paham betul bahwa perempuan itu perasa dia. Maka ketika kita berbicara poligami ya jangan terlalu serius gitu. Jadi ketika santai cobalah kita untuk tembakan 1 terkait dengan poligami gitu. Yang tentunya pada saat kita itu mau poligami serius benar, maka seorang istri kita itu memang sudah siap gitu. Gitu. Tidak ujuk-ujuk ya. Iya, tidak ujuk langsung gitu. Bahasa apa itu ujuk-ujuk? Tidak tiba-tiba lah gitu. Ya, gitu. Terus sekarang lagi nih. Apa yang dirasakan setelah berpoligami itu, ada sesuatu perbedaan apa gitu? Apakah itu menjadikan lebih mendekatkan diri? Kan kadang kayak gini biasanya nih ya, orang yang berpoligami itu anggapannya orang yang udah ketaatan ya, makomnya lebih tinggi kayak gitu. Itu bagaimana? Salah ya apa biasa saja iya tentunya sudah menjadi sunatullah dan rumus itu. Ketika dari 1 ke 2 tentunya kan dari ikhtiar dari doa tentunya akan bertambah seperti itu. Dan tentunya kalau teman-teman yang ada musuh kalau testimoni orang yang poligami ya tentunya 2 kali lipat apa yang dirasakan oleh monogami seperti itu. Wow. Jadi kalau bahagia ya bahagia banget gitu. Bahagia banget ya. Tapi kalau susah begitu. Tapi ya tadi di saat itulah ketika kita bahagia mau susah itu selalu memohon pada Allah seperti itu, bahwa kebahagiaan ini agar tentunya saya tidak sampai lupa pada Allah seperti itu. Dan ketika kita susah juga jangan menyesali apa yang sudah kita lakukan, karena di situ pasti ada hikmah, ada konsekuensinya gitu. Jadi kembali tadi ini adalah sebuah pilihan gitu. Setiap pilihan ada konsekuensi. Iya betul. Tadi kembali yang awal bahwa karena ini adalah tadi diawali dengan kebenaran, maka ketika kita mau poligami maka jangan hanya lelakinya yang ibaratnya terlalu berperan, tapi cobalah untuk istri juga berperan gitu. Itu sebelasnya. Tadi kan memberikan pengertian kepada istri
pertamanya ya. Angge. Bagaimana meyakinkan tadi kan tauhidnya. Angge. Itu butuh berapa tahun? Angge. Kan itu kan enggak saya tadi ujug-ujug ya. Butuh prosesnya berapa tahun dulu. Angge. Kalau sendiri itu memang kalau di organisasi kita ya belum lazim itu satu seperti ini ya. Iya. Makanya kan lazim ya. tabu itu. Oke. Jadi kalau sendiri itu sebenarnya dari awal sebenarnya sudah ada niat untuk ke situ itu. Dari sebelum menikah pertama. Apa pas menikah pertama sudah ada niat seperti itu? Ada niat ke situ. Itu baru saya sampaikan pada ayah saya almarhum gitu. Tapi beriringnya waktu itu tentunya saya sudah mohon maaf saya sudah mengidolakan seperti almarhum Arifin Ilham. Iya. Terus juga Agim gitu gitu. Dan juga yang DPR. Saya juga pengagum. Oh, pengagumnya. Pengagum Bataryono. Ya. Jadi dari sosok itu tentunya kita juga tadi saya belajar lemah lembut, kemesraan seorang suami pada istri gitu. Bagaimana membangun keluarga yang bahagia gitu dan seimbang gitu. Dan tentunya itu awal saya tidak antusias untuk hal ke situ tidak itu. Tapi bagaimana saya itu menjadi sosok pemimpin rumah tangga yang baiklah dan benar gitu. Tetapi karena juga saya dulu pernah ada rasa seperti itu, mau niat kedua. Ternyata di satu waktu itu saya ada rasa, yang mati ada niat gitu. Dan yang itu saya sudah lakukan kurang lebih itu ya 2 tahun sampai melangkah ke poligaminya seperti itu. Dan itu tentunya sebagai lelaki tadi tetap memberikan peran pada seorang istri gitu. Jadi ketika saya pribadi itu mau siapa yang mau dinikahi, itu saya tidak langsung hari ini, besok atau minggu depan saya nikah tidak. Tapi menunggu istri membuka diri gitu. Ketika istri sudah mengizinkan mana calonnya dipilihkan. Iya. Dipilihkan. Dipilihkan itu. Dipilihkan. Oke, kalau yang pilihannya tua tuh gimana tuh? Loh, kalau poligami ya nggak boleh, Iya. harus itu kan niatnya apa tadi kan, kembali niatnya kalau memang Harus menolong mau, harus iya. ikhlas kan siapa aja, aja milih sing ayu tok. Tapi kan gimana ya tadi? Jadi ragu kalau dipilihkan istri. Wani. Ya terus dilanjutkan lagi. Jadi tentunya tidak salah mutlak ya. Iya. Istri kita itu untuk ibaratnya ini loh tidak Memilihkan gitu. juga tidak, ya. Tapi juga kita akan memberi opsi juga. Kalau ini seperti ini, kalau A B C ya. Multiple choice. Coret A atau B. Tapi pilih semua gitu. Tapi kita kita kan penyerta paham betul istri kita seperti tipenya itu. Maka tentunya istri kedua dan seterusnya tipenya seperti istri pertama gitu. Agar apa? Agar tadi di keluarga kita jadi nyaman, saling memahami, gitu. Satu kubu. Walaupun mungkin beda pendidikan atau beda usianya, itu tidak masalah gitu. Luar biasa. Kadang kan kalau saya dengar itu ya, ada motivasi tentang kita menikah itu. Ada yang motivasinya mungkin tadi hawa nafsu misalnya ya kan. Kalau Nabi misalnya membantu para mujahid dulu yang meninggal kan diper istri. Iya betul. Nah ini motivasi yang menjadi utama itu apa? Hanya sekedar menjalankan syariat atau ada misi lain misalnya? Soalnya kalau Pak Ratmo janda-janda kaya. Gimana itu tadi? Ya, saya tanya balik sama Dr. Ratmo ya. Ketika kita nikah dengan tadi dasar nafsu boleh nggak itu? Gimana? Dasar nafsu menikah dengan dasar nafsu boleh nggak? Awal mulanya kan ibadah lah ya. Niatnya ibadah ya. Boleh nggak itu kalau kita nafsu itu? Ya, boleh. Boleh. Karena kita itu manusia. Ya manusia dan itu kita salurkan ke tempat yang benar. Dan kutip dibanding yang lain-lainnya gitu tuh. Yang punya punya seperti itu artinya jadi antara kutip tadi saya makan di awal tadi ya. Dan kutip karena belum nikah akhirnya jadi istri dan kutip lah ya karena kutip pinjam itu. Itu jadi semua tetap diantar dengan ibadah. Kemudian ketika kita menghadapi tadi permasalahan di keluarga tetap kita harus selalu memperbaiki niat lagi gitu.
Gitu. Oke, keren sekali ya teman-teman semua. Ini luar biasa bahwa berpoligami itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, dan bukan untuk pamer, tetapi semua kembali kepada ibadah dan kepada niat bahwa ini adalah untuk kita lebih baik dalam beribadah, membina rumah tangga dan sebagainya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama Tataryono dan keluarga selalu bahagia, Amin. sejahtera, Amin. terus menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan memberikan contoh teladan bagi banyak perempuan dan bagi banyak keluarga-keluarga serta laki-laki. Iya pasti. Sebenarnya kita masih banyak ya Bu. Iya pengen banyak. Okay. Mungkin ada pesan. Nanti suatu saat kita undang lagi dalam, ya? khusus. Okay. Biar penasaran. Gitu, Oke. ya. Saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.